renungan yang membuat kita semakin sadar bahwa kita adalah manusia-manusia yang sedang dalam peziarahan iman. Namanya kalau orang berziarah, yaitu butuh pedoman, butuh tujuan, butuh arah. Kalau ziarah nggak ada arah, nggak jelas nyampainya kemana. Kita maunya ke surga, sampainya malah ke bulan. Nah, itu kan aneh. Maka hari ini pun dalam peziarahan iman di masa Advent ini, terutama dalam keluarga, saya bersama-sama ingin mengajak Anda untuk merenungkan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Saya yakin Anda sudah pernah membaca, bahkan mungkin sering membaca, tapi tidak ada salahnya kita baca lagi ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu padanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu padanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada 4 renungan. Jadi Anda harus siap 4 hari bersama saya. Tidak. 4 poin saja yang akan saya angkat supaya Anda makin mengerti, clear apa yang dimaksud dengan perikop tadi dalam konteks hidup berkeluarga. Pertama, ayat 31, saya tertarik dengan ayat itu. Dikatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ini tuh kata-kata dari Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Jadi Tuhan bersabda, maka terjadilah. Ingat di dalam kisah penciptaan, jadilah terang, jadilah pagi. Maka terjadilah. Kalau Allah sudah berfirman, tidak ada yang bisa menolak. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa hidup keluarga, berkeluarga, menikah, bahkan hidup selibat seperti saya pun adalah kehendak Allah. Jangan lupa itu. Maka kalau ini kehendak Allah, Allah itu sudah menganugerahkan, ingat loh, menganugerahkan pasangan untuk Anda. Saya dianugerahi bukan pasangan, saya dianugerahi rahmat imamat dalam hidup saya. Dan Anda dianugerahi pasangan. Nah, kalau Allah itu memberi anugerah,
Bukan selesai perkara, habis sudah. Tidak. Allah tidak hanya berkata, nyoh, ambil, kawin nono, kono. Tidak. Allah tetap memelihara hidup keluarga Anda. Jangan lupa. Allah tetap hadir hari demi hari, detik demi detik. Tiap hembusan nafas Anda bersama pasangan, Allah tetap menuntun bekerja di tengah keluarga Anda. Jadi ini yang harus kita sadari. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah pun akan tetap menjaga. Maka bagaimana supaya kita hidup di dalam anugerah Allah? Setia. Tidak ada kata lain, setia. Bertahan. Jadi bukan melarikan diri. Mau hidup dalam Allah kok melarikan diri dari Tuhan, ya tidak bisa. Kita mau hidup dalam rancangan Tuhan, ya harus setia di dalam rancangan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Maka Allah itu hadir melalui tanda-tanda yang nyata. Saya ingat ada orang yang sering kali berkata, Romo, saya ini sudah berumah tangga, hasilnya pas-pasan, buka warung pun kecil, anak banyak. Tapi kok lama-lama masih bisa tetap hidup ya? Bahkan masih bisa nyekolahin anaknya. Jadi kalau Anda melihat perjalanan hidup, mungkin serba tidak mungkin. Mungkin serba tidak ada jalan, gak mungkin ini bisa terjadi. Toh pada saat Anda jalani, bisa juga terjadi juga. Sama saya juga waktu melihat kakak-kakak kelas saya mendengarkan tugas yang menumpuk, lihat buku-bukunya edan dalam bahasa Inggris, waduh segede gini. Padahal baca itu dalam hidup sejarah saya enggak pernah saya tuh pintar senang baca, enggak. Saya sejak kecil senangnya baca buku silat. Anda tahu buku silat? Buku silat itu banyak gambarnya dan tulisannya cuma ciat, aduh, gubrak, udah itu doang. Saya membaca buku novel panjang itu baru SMP. Salah asuhan itu kalau tidak salah bukunya. Dan saya, waduh, orang lain itu bisa membaca 2-3 hari. Saya 2 bulan. Saking gak sukanya. Lalu pada saat saya harus kuliah di Fakultas Filsafat Teologi, bacanya banyak banget. Saya berkata, impossible. Saya bisa melalui. But you know, with God, because of the grace of God, kita dapat melalui. Jadi saudara-saudaraku, anak muda yang mau menikah, jangan terlalu banyak ketakutan lah. Percaya. Orang beriman itu harus mulai melangkah dengan apa? Percaya, bukan dengan ketakutan. 1 poin. Poin kedua. Poin kedua, saya tertarik dengan ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi lihat Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, Allah itu tidak hanya memberikan anugerah perkawinan, tetapi keturunan anak pun adalah anugerah Tuhan. Anak itu bukan kewajiban, bukan hak, bukan. Kalau Anda sudah menikah lalu Anda berkata, Tuhan saya sudah menikah, mana anaknya? Terus Tuhan akan berkata, burung tak gawe gitu ya, belum saya buat. Ini tidak bisa ya. Kita tidak bisa merogoh Tuhan, memaksa Tuhan berikan. Tidak. Allah memberikan anak pun itu adalah sebuah misteri, anugerah. Saya yakin setiap orang tua ingin punya anak sebagai tanda kasih mereka. Tetapi ya itulah karya Allah yang tidak pernah bisa kita mengerti. Saya jamin Anda semua punya
mimpi. Kalau kita punya keluarga itu, saya ingin pasangan saya baik, sempurna. Anak-anak saya pinter, ranking semuanya, takut akan Tuhan, taat pada orang tuanya, berprestasi di sekolah, membanggakan, juara terus, sehingga kalau bagi rapot orang tuanya dipanggil naik panggung, biar kepotret, biar viral gitu. Bapak Ibu yang terkasih, ingat, keluarga Anda bukanlah keluarga malaikat, bukan. Keluarga Anda adalah keluarga manusia. Jadi kalau kita masih punya keluarga manusia, berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Jangan terlalu dorong-dorong, menuntut anak kita. Saya masih ingat bahwa keluarga yang baik itu, orang tua yang sungguh hidup di dalam Tuhan, adalah orang tua yang mampu melihat talenta dalam diri anak-anaknya. Bahwa setiap anak itu punya kerlipnya masing-masing, punya kemilauan dan keindahan yang tidak sama. Kalau batu akik, zamannya batu akik diasah semuanya sama bagus itu. Tapi kalau anak Anda belum tentu. Anak Anda itu bukan produksi massal Tuhan, saudara-saudara. Bukan. Anak Anda adalah produksi sungguh pribadi dari Allah. Maka orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak menuntut kesempurnaan. Orang tua yang baik menerima keterbatasan dan mencari kelebihan. Sebuah kebanggaan bagi saya waktu saya SD. SD saya naik panggung, saudara-saudara. Syukur pada Allah. Bukan karena saya juara, bukan karena saya ranking, tidak. Saya naik panggung karena saya harus nyanyi. Saya nyanyi, ingat lagunya, Kupu-Kupu Yang Lucu. Waktu itu saya masih lucu, sekarang udah gak lucu lagi. Dan saya menyanyi, semua orang senang sekali, terharu. Mereka semua senang dengan suara saya. Dan waktu saya nyanyi, teman-teman perempuan saya menari. Dahsyat sekali. Dan semua orang tua pada ngomong kepada ayah saya, wah Pak, hebat anak Bapak bisa nyanyi bagus. And you know what happened with my dad? Hanya diam. Oh. Ayah saya tidak mengharapkan anaknya jago nyanyi, enggak. Ayah saya mengharapkan anaknya ranking 1. Itu lihat, capek kalau begitu. Jadi seorang tua yang benar harus mengerti bahwa Allah itu mempunyai rancangan khusus untuk setiap anak Anda. Maka orang tua yang baik, tuntunlah anakmu sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan sesuai dengan rancangan ayah ibunya. Begitu Bapak Ibu. Rancangan Tuhan itu lebih besar daripada rancangan Anda loh. Maaf ya, saya tidak menghina, saya hanya mengingatkan dan menobatkan Anda saja. Kalau mau ditobatkan, kalau yang tidak mau ya matikan saja handphonenya. Gampang toh. Sekarang yang ketiga, poin ketiga. Dikatakan ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bapak Ibu yang terkasih, saya harus semakin sadar bahwa di dalam hidup panggilan saya, karya Allah pun terwujud di dalam hidup sakramen gereja. Jadi dikatakan Roh Kudus akan turun. Dan kuasa-kuasa Roh Kudus itu sungguh turun ke dalam hidup kita sebagai seorang Katolik. Lewat apa? Sakramen, Bapak Ibu. Sakramen. Ingat, sakramen yang paling sulit kita jalankan adalah
sakramen pengampunan, rekonsiliasi. Tidak aneh toh kalau rekonsiliasi, orang-orang itu banyak cari pastor yang tidak mereka kenal. Dari paroki Helena di Curug, cari sakramen pengampunannya kemana? Ke Sabang atau ke Merauke gitu, atau ke Sorong sana, biar nggak kenal pasturnya, romonya gitu. Jadi lihat sakramen pengampunan kok melihat romonya, ya enggak lah ya. Sakramen pengampunan itu melihat kerahiman Tuhan, melihat kerahiman Tuhan. Maka dalam sakramen pengampunan, gereja mau mengatakan bahwa di dalam komunitas manusia, Anda hanya bisa bertahan dalam komunitas kalau ada pengampunan. Maka Yesus tidak salah kalau berkata, kau harus memaafkan 70 kali 7 kali. Dan saya yakin di tengah keluarga tidak cukup 70 kali 7 kali. Harus 1.000.000 kali 1.000.000 kali. Kenapa? Karena pasangan Anda lemah. Karena pasangan Anda tidak seperti yang Anda inginkan. Anak-anak Anda tidak seperti yang Anda impikan. Maka hanya pengampunan yang membuat Anda bisa membangun suasana keluarga, bisa menghadirkan Roh Kudus di dalam pengampunan. Dan sakramen Ekaristi, bersyukurlah kepada Tuhan melalui gereja Katolik bahwa Allah itu memberikan kepada kita rahmat, berkat, rezeki, santapan untuk jiwa kita, untuk roh kita. Jadi kalau nasi goreng kambing ataupun martabak ataupun puyonghai itu kan untuk badan kita. Tetapi Ekaristi itu untuk roh dan jiwa kita. Ada dalam diri Anda dan saya kerinduan untuk apa? Merasakan kasih Allah. Ekaristi, Allah yang begitu jauh menjadi begitu dekat dan menjadi tubuh Kristus yang boleh kita santap. Jadi Roh Kudus itu sungguh bekerja memberikan kekuatan, keteguhan iman melalui santapan rohani, Ekaristi. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau hidup keluarga Anda mau berkembang, bertahanlah dalam hidup sakramental. 2 sakramen itu bisa memelihara perjalanan peziarahan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, kalau mendengar kata terakhir itu, saya pas kuliah itu langsung, aduh, akhirnya selesai juga. Bukan hanya Anda yang menarik napas, saya pun jadi menarik napas. Rampung juga tugas saya memberi renungan gitu ya. Yang terakhir apa? Ayat 38 mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudaraku, kehidupan ini ada dalam rancangan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Maka kalau kita mau berkata seperti Bunda Maria, terjadilah padaku seturut perkataanmu, itu berarti apa? Saya mau menyatukan pikiran, perasaan, kehendak, dan tindak tanduk saya seperasaan, sehati dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengikut sertakan kehidupan berkeluarga dengan Allah, maka apa yang terjadi? Kita hidup di jalan Tuhan. Kita hidup di jalan Allah. Saya teringat apa yang ditulis di dalam Katekismus Gereja Katolik. Selalu mengingatkan Gereja Katolik itu dalam ajaran-ajarannya bagaimana anak-anaknya supaya hidup sejalan dengan hukum Allah. Saya baca supaya tidak salah. Karena kalau saya ingat-ingat, saya itu kan memorinya kecil, cuma
1 megabyte. Anda kan 1 tera, saya sih 1 megabyte, kecil banget gitu ya. Gampang masuk, mudah keluar. Jadi di dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan begini: keluarga harus sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya belajar memperhatikan dan mengurus yang muda dan yang tua. Menarik. Yang sakit, cacat, dan miskin. Jadi di dalam keluarga itu harus ada apa? Cinta, saling merawat. Bahkan dikatakan oleh Yakobus, ibadat yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bahkan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2218, perintah keempat mengingatkan anak-anak yang dewasa akan kewajibannya terhadap orang tua. Di dalam usia lanjut, dalam keadaan sakit, dalam kesepian atau kesulitan, mereka, orang-orang muda ini, pasangan-pasangan muda ini harus membantu orang tuanya sebaik mungkin, baik secara material maupun secara moral. Yesus mengingatkan kewajiban terima kasih ini dalam Injil Markus. Saudaraku yang terkasih, sebagai sebuah keluarga, kita jangan lupa kita lahir melalui orang tua kita. Setelah orang tua Anda menjadi tua, tolonglah, kunjungilah, sapa. Mereka itu merindukan engkau. Mungkin kau selalu berkata, aduh sibuk, banyak kerjaan, banyak tugas, aktif di gereja. Maaf. Lebih baik kurangi aktivitas Anda, pergi ke orang tua Anda. Rasanya itu lebih berkenan di mata Tuhan deh. Daripada Anda sibuk di gereja mengurusin orang lain. Orang yang telah melahirkan Anda, orang yang telah merawat Anda, tidak mendapatkan cinta dari Anda. Oh Tuhan, ampunilah kita semua ini. Di gereja mengingatkan bahwa orang tua jangan sampai habis manis sepah dibuang. Mungkin Anda juga akan berkata, ya Romo, bagaimana mungkin saya merawat orang tua? Dulu aja waktu kecil, saya tidak dirawat oleh orang tua saya disia-siakan oleh orang tua saya. Saudaraku, kalau Anda sadar seperti itu, ya jangan jadi seperti itu. Kalau Anda sadar bahwa Anda diperlakukan seperti itu, justru Anda harus membalik pola perlakuan orang tuamu. Saya ingat waktu saya tidak dibelikan sepeda oleh ayah, gara-gara nilai matematika saya tidak pernah mendapatkan angka 8. Dan saya berkata, ayah, kalau saya nilai matematika 8, kiamat dunia ini. Dan saya tidak dibelikan sepeda, saya belikan sepeda ayah untuk ayah. Itu gitu. Saya ingat sekali bagaimana sewaktu kecil saya tidak terlalu punya hubungan erat dengan ayah, kurang akrab. Saya penuh ketakutan dengan ayah. Tapi setelah saya menjadi imam, ayah pun menjadi sepuh. Saya masih ingat, saya jalan berdua dengan ayah ke Jogja. Saya setir, ayah duduk di samping. Saya buat ayah nyaman. Saya biasanya ngebut, saya tidak kebut. Saya ada lubang walaupun saya jengkel. Saya mau bablasin, tidak. Saya rem pelan-pelan. Saya tahu ayah saya sedang tidur. Dan ayah ngobrol, mengungkapkan suasana yang begitu indah bagi saya. Suasana yang penuh kasih bagi saya. Dan saya akhirnya berkata, Tuhan, terima kasih. Karena kedisiplinan dia, karena gaya dia mendidik saya jadi seperti ini. Saudaraku, mari jangan sampai kita mencaci maki masa lalu. Kita bangun hari ini. Kita bangun masa depan dengan berkat dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Doa novena kepada keluarga kudus Nazaret. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami.
Lindungilah kami, selamatkanlah kami. Yesus, Maria, Yusuf, kepadamu kami serahkan hati, jiwa, dan hidup kami. Yesus, Maria, Yusuf, dampingilah kami dalam sakrat maut kami. Yesus, Maria, Yusuf, semoga jiwa kami beristirahat dengan tentram sertamu. Semoga dalam segala hal terjadilah kehendak Tuhan yang maha adil, maha tinggi, dan yang dimuliakan dalam segala abad.